Saya yakin kalau Pak Mahfud MD menjadi wakil presiden, tentu dia bukan wapres boneka, tapi wapres yang akan berbagi tugas dengan seorang presiden. Bagi saya, reformasi 1998 dengan penuh kontroversi ini tetap membawa berkah. Ya, setelah seperempat abad reformasi 1998, orang-orang itu dengan penuh sinisme mengatakan bahwa Indonesia belum berubah, masih sama dengan zaman dulu kala. Ekonomi masih dikuasai oleh oligarki. Permainan politik kurang lebihnya sama. Orang nyebutnya macam-macam. Ada yang nyebut ini orde plonga-plongo, orde reformasi. Ada juga yang menyebut ini adalah era kemenangan sipil karena militer tidak lagi berkuasa di negeri ini. Kalau dulu yang namanya militer itu hampir semua pejabat daerah tingkat 2, tingkat 1, menteri, mayoritas tentara, angkatan darat spesifiknya. Kalau mereka bermasalah secara hukum, susah prosesnya. Semua dilindungi oleh Godfather yang bertakhta di puncak kekuasaan. Nah, bagi saya, reformasi 1998 dengan penuh kontroversi ini tetap membawa berkah. Saya sih lebih suka menyebutnya Orde Bejo, orde yang mujur, orde yang beruntung. Karena banyak lembaga-lembaga baru yang mengatur permainan demokrasi dengan baik. Lahir Mahkamah Konstitusi, lahir KPU, dan instrumen-instrumen lainnya dalam pemilihan umum, lahir komisi-komisi yang mengontrol lembaga-lembaga hukum, lembaga kepolisian, semua dikontrol. Bahkan ada ombudsman di setiap daerah tingkat 2, tingkat 1, mengontrol semuanya. Memang belum sempurna. Belajar berdemokrasi memang berproses. Jadi era sekarang bisa dibilang era sipil. Mungkin bisa saja kita menyebut orde sipil. Tapi kalau pakai istilah orde sipil nanti oleh orang-orang yang tidak suka bisa diplesetin jadi orde sipilis. Kan nggak enak. Orde sipilis itu kan urusannya sama silaturahmi kelamin yang tidak pada tempatnya itu. Jadi nggak enak. Saya lebih suka nyebutnya Orde Bejo. Orde Bejo adalah lahirnya kekuatan sipil. Nah sekarang, hari ini, ketika misalnya sudah ada orang-orang yang ingin mencalonkan diri sebagai presiden. Ada Bung Anies Baswedan, ada Ganjar Pranowo, ada Pak Prabowo. 3 tokoh ini sudah memproklamirkan diri seakan-akan akan menjadi calon presiden. Yang belum ada calon wakil presiden. Nah, mari kita meyakini reformasi 98 melahirkan satu kekuatan sipil. Kita sebagai bagian dari warga masyarakat sipil ini boleh menyatakan ekspresi kita. Kebebasan ekspresi kita, kebebasan opini kita dijamin undang-undang. Kita boleh mengusulkan nama-nama wakil presiden untuk dipinang oleh partai-partai yang ada. Untuk menjadi wakilnya siapa? Anda boleh misalnya mencalonkan siapa ya? Tokoh dari nasionalis menjadi wakilnya Bung Anies Baswedan. Atau tokoh dari PKS menjadi wakilnya Ganjar Pranowo. Boleh. Untuk serius boleh, untuk lelucon juga boleh. Tapi kalau saya, warga sipil, ditanya, Mas Butet menginginkan siapa wakil presidennya? Tentu saya mengatakan, saya akan mencalonkan atau mengusulkan
wakil presiden supaya dipinang oleh partai-partai adalah orang yang jejak historinya nyata, yang semangat mimpinya menjadi negarawan, bukan orang yang karena kekayaan materinya bertakhta di kekuasaan. Pak Mahfud MD yang hari ini Menko Polhukam, menurut saya sudah memperlihatkan track recordnya, pengalaman berpolitiknya, dari yudikatif, legislatif, eksekutif, semua sudah pernah dirambah dan memperlihatkan fakta-fakta historis yang tidak mengecewakan. Jadi saya sangat senang andaikan partai-partai politik yang ada ini meminang Pak Mahfud untuk mewakili jadi wakil presiden. Saya yakin kalau Pak Mahfud MD menjadi wakil presiden, tentu dia bukan wapres boneka, tapi wapres yang akan berbagi tugas dengan seorang presiden atas dasar pengalaman-pengalamannya, track recordnya sebagai pemimpin yang baik. Pak Mahfud adalah negarawan. Negarawan yang ditunggu oleh Ibu Pertiwi Nusantara Indonesia. Aswa. Orang yang jejak historinya nyata, yang semangat mimpinya menjadi negarawan, bukan orang yang karena kekayaan materinya bertakhta